Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada Tuhan, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk kembali merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan sebentar sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita akan sama-sama lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dengan judul Hamba yang Diampuni. Hamba yang Diampuni. Firman Tuhan kita terambil dari kitab Matius. Kita akan sama-sama buka kitab kita. Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya akan membacakannya sekali lagi. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Pada pagi hari ini tentunya setiap orang pernah yang namanya berbuat kesalahan. Entah kesalahan yang kecil ataupun kesalahan yang besar. Entah disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Karena itulah di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memohon pengampunan daripada Allah atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Namun, untuk bisa menerima pengampunan dari Allah, kita juga perlu mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kita. Tertulis jelas di ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Sesungguhnya, pada hari ini kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang patut menerima hukuman. Namun, karena begitu besar kasih Allah, maka segala pelanggaran dan dosa kita semua diampuni oleh Tuhan ketika kita menjadi percaya dan dibaptis. Setelah dibaptis, tentunya kita akan berusaha sebaik-baiknya untuk hidup tanpa noda di hadapan Tuhan. Namun, sebagai manusia yang lemah, terkadang kita masih dapat berbuat kesalahan-kesalahan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misalnya dalam perkataan kita. Kita mungkin kurang jujur, sembarangan dalam berbicara, ataupun membuat orang lain sakit hati, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Atau mungkin di dalam pikiran kita mungkin berpikir yang kotor, atau berpikiran yang tidak sepatutnya. Atau bahkan dalam perbuatan kita mungkin berbuat curang, kurang sabar, ataupun sembrono dalam bertindak. Maka untuk itulah setiap hari kita perlu berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan. Maka seperti yang dikatakan oleh Yohanes di kitab 1 Yohanes 1 ayat 9, kita akan sama-sama buka. Kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Nabi Yohanes menuliskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Di sini sangat jelas tertulis bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, di sini Tuhan Yesus, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah kita adalah Allah yang sangat adil dan juga Allah yang maha kasih. Ya, ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Namun Tuhan juga Allah yang maha adil. Terkadang mungkin kita pun harus merasakan hukuman daripada Tuhan. Ya. Jadi dari sini kita bisa tahu, ya. Kita bisa mengetahui bahwa jika kita mengaku dosa kita, yang jadi permasalahan di sini sebenarnya, kebanyakan orang tidak mau mengaku dosanya. Ya. Dia menuntut pengampunan daripada Tuhan, tetapi untuk bisa mengampuni orang lain, terkadang ini sulit. Ya. Maka jelas dikatakan di kitab Markus, kita akan sama-sama lihat. Markus 11 ayat yang ke-26. Markus 11 ayat yang ke-26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Di sini sangat jelas tertulis, agar kesalahan-kesalahan kita bisa diampuni oleh Tuhan, maka kita juga harus bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Memang tidak mudah untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain. Apalagi orang tersebut melakukan kesalahan yang sangat besar kepada kita, mungkin membuat kita sangat sakit hati, ya, sehingga rasanya masih begitu kesal setiap hari kalau kita ingat perbuatannya. Tetapi walaupun sulit, walaupun sukar, kita tidak memiliki pilihan lain selain mengampuninya. Kenapa? Sebab dikatakan di sini sangat jelas, jika kita tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Jika kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan kita. Ya. Tuhan Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang berhutang sangat banyak, 10.000 talenta. Orang itu tidak mampu membayar. Akhirnya apa? Akhirnya tuannya berbelas kasihan dan menghapuskan seluruh hutangnya. Namun, hamba tersebut memiliki seorang yang berhutang 100 dinar kepadanya. Namun hamba tersebut menuntut agar hutangnya harus segera dibayarkan. Jika tidak, maka akan dimasukkan ke dalam penjara. Dari perumpamaan ini, sungguh orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia tidak ingat akan hutangnya yang sangat banyak yang telah dihapuskan oleh tuannya. Demikian kita pada hari ini. Ya, selayaknya kita mengampuni kesalahan orang lain, karena semua dosa kita pun telah diampuni oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sangat indah kepada kita. Meski kita disakiti, dihina, difitnah, dicambuk, diludahi, disalibkan, Tuhan Yesus tetap dapat berkata, "Ya Aba, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sungguh perkataan yang sangat luar biasa. Hari ini, marilah kita meneladani Tuhan Yesus untuk bisa mengampuni orang lain. Sebesar apapun kesalahannya, kita harus mau mengampuninya. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni segala dosa kita. Memang tidak mudah, tapi kita percaya jika kita datang kepada Tuhan, jika kita meminta bantuan daripada Tuhan, maka Tuhan pun akan membantu kita. Demikian renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya setiap renungan ini bisa menjadi berkat
dan sumber kekuatan bagi kita semua. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.